350 tahun. Demikian pengajaran sejarah resmi di negeri ini atas jejak penjajahan Belanda. Pada awalnya, bangsa Belanda datang bukan untuk menjajah, sama seperti bangsa-bangsa Eropa lain yang datang ke Nusantara. Belanda datang untuk berdagang. Mereka mencari rempah-rempah Nusantara yang terkenal. Kedatangan Angkatan Perang Belanda pada awalnya bertujuan untuk melindungi perusahaan dagang Belanda, yaitu VOC. Angkatan Perang inilah yang pada akhirnya menjajah bangsa-bangsa di Nusantara. Maka berubahlah status Belanda dari berdagang menjadi penjajah. Peristiwa demi peristiwa terjadi. Berabad-abad Belanda menindas dan mengeruk kekayaan Nusantara, meninggalkan luka sejarah yang tak bisa dilupakan. Kekayaan alam bumi pertiwi telah lama menyilaukan bangsa-bangsa Eropa sejak abad pertengahan. Mereka kemudian tergerak untuk melakukan penjelajahan bersamaan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, penyebaran ajaran agama, dan terutama untuk kemakmuran dan kekayaan. Penjelajahan bangsa Barat mencari rempah Nusantara melewati sekian kisah dan peristiwa, mulai dari Columbus yang tersesat dan menemukan benua Amerika, sampai Francisco Serrao yang mendarat di Ternate pada tahun 1512. Di tahun yang sama, Spanyol juga tidak mau kalah. Mereka juga mendarat di bagian lain Kepulauan Maluku, yakni di Tidore. Pertemuan mereka dengan tanah muasal rempah ini kemudian mengubah arah sejarah. Keserakahan menjadikan bangsa-bangsa Eropa tidak lebih dari penjajah. Penjajahan yang melupakan nilai-nilai peradaban, penjajahan yang tidak berperi kemanusiaan dan peri keadilan. Keserakahan bangsa-bangsa Eropa memicu kericuhan. Nusantara pada masa itu sesungguhnya bukanlah tanah yang tak bertuan. Kerajaan-kerajaan lokal ada di berbagai tempat dengan pemerintahan yang berdaulat di wilayahnya masing-masing. Sistem dagang dan tipu muslihat para pendatang itu tentu saja mendapat perlawanan. Perlawanan yang berujung kekalahan karena perpecahan dan adu domba terhadap kaum pribumi Nusantara. Keinginan Belanda untuk menanamkan pengaruh dan monopoli itu bertumbuh kemudian, karena melihat bahwa ini sangat menguntungkan, karena kalau tidak melakukan monopoli, tentu saja bangsa Eropa lainnya akan ikut terlibat dalam perdagangan. Hal ini akan menimbulkan persaingan dan harga-harga yang tidak bisa dikendalikan oleh Belanda. Itulah yang menjadi pemicu Belanda melakukan kolonisasi. Mereka ingin menguasai wilayah-wilayah penghasil komoditi, karena dengan menguasai wilayah-wilayah tersebut, mereka bisa menjamin pasokan komoditi yang mereka perlukan, terutama rempah-rempah, hanya dijual kepada Belanda. Catatan panjang peristiwa-peristiwa pahit persaingan politik mengajarkan para pedagang Eropa itu untuk membagi dan mengkafling-kaflingkan wilayah Nusantara untuk kepentingannya masing-masing. Sementara interaksi mereka dengan penguasa dan masyarakat lokal juga menumbuhkan sikap oportunistik, kemudian berkembang dengan berbagai tipu muslihat dan siasat yang licik. Melalui VOC, para pedagang dari Eropa tersebut menyatukan modal. Dengan modal itu, mereka bisa melakukan berbagai macam operasi. VOC itu seperti negara, karena VOC diberi hak oktroi, yaitu hak keistimewaan yang dimiliki VOC untuk menjalankan perdagangan di kawasan Hindia Belanda. Dengan hak oktroi itu memungkinkan VOC menjadi seperti sebuah negara. VOC bisa merekrut tentara, mencetak uang, membangun benteng, berperang, membangun koloni-koloni, dan juga bisa mengikat kontrak kepada para penguasa lokal di seluruh Asia. Sultan Agung. Ia adalah raja sekaligus tentara, bukan pedagang seperti raja-raja lain di tanah Jawa. Begitulah Sultan Agung memproklamirkan dirinya ketika pertama kali mulai memerintah kerajaan Mataram. Ia memandang dirinya berbeda dibanding raja-raja sebelumnya yang terlibat perdagangan antar kawasan di Nusantara. Sultan Agung adalah raja terbesar Mataram, memerintah pada tahun 1613 hingga tahun 1646. Dari awal, sang raja bercita-cita ingin menyatukan seluruh kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Hal inilah yang merisaukan Kesultanan Banten, yang kemudian membiarkan orang-orang Belanda mendirikan pangkalan di Jayakarta. Keberadaan Belanda yang berulang kali merusak tatanan di wilayah Nusantara mengobarkan semangat juang Sultan Agung. Belanda pun beralih menjadi musuh terbesar Mataram. Di bawah pemerintahan Sultan Agung, Mataram menguasai hampir seluruh Jawa, kecuali Jayakarta dan Banten. Namun VOC sebagai perusahaan raksasa milik Belanda menolak mengakui kedaulatan Mataram.
VOC bahkan berupaya menaklukkan daerah kekuasaan Mataram. Banten serta Batavia yang ingin dikuasai Mataram pun telah berhasil dikuasai Belanda sejak tahun 1619. Sultan Agung murka. Keberadaan VOC di tanah Batavia yang juga memonopoli perdagangan dianggap sebagai ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Sultan Agung pun merencanakan penyerbuan ke Batavia. 22 Agustus 1628, bala tentara Sultan Agung memulai serangan atas kedudukan VOC di Batavia. Dimulai dengan pendaratan kapal perang melalui laut dan lebih dari 10.000 prajuritnya. Pasukan Mataram yang dikerahkan untuk menyerbu Batavia adalah pasukan terbesar dalam sejarah Jawa. Pasukan ini didatangkan secara bergelombang. Gabungan dari prajurit-prajurit Surabaya, Demak, Pasuruan, Ponorogo, Madura, dan Priangan. Pertempuran berlangsung selama beberapa bulan. Tembok-tembok kota diruntuhkan. Benteng-benteng kecil di sekitar kota dapat direbut. Serdadu Belanda makin terjepit dan hanya bisa bertahan di benteng induk di tepi Sungai Ciliwung. Untuk memaksa pasukan VOC keluar dari bentengnya, Tumenggung Sura Agul-Agul memerintahkan pasukannya untuk membendung Sungai Ciliwung. Strategi ini dilakukan untuk menutup pasukan air untuk pasukan VOC yang bertahan di perbentengan, sehingga menyebabkan penyakit kolera menyebar di dalam benteng. Di tengah situasi yang sangat menentukan, persediaan makanan pasukan Mataram menipis. Semangat pasukan Mataram juga mulai goyah, sementara yang lain gugur karena kelaparan dan penyakit. Melihat kesedihan ini, pada 3 Desember 1628, Tumenggung Sura Agul-Agul memerintahkan pasukannya untuk kembali pulang ke Mataram. Pada Mei 1629, Sultan Agung kembali mengerahkan pasukannya untuk menyerang Batavia. Pada penyerangan yang kedua ini, belajar dari penyerangan yang pertama, pasukan Mataram kali ini dibekali persenjataan yang jauh lebih lengkap, dan lumbung padi disiapkan pula di Tegal dan di Cirebon. Namun VOC tidak kalah berstrateginya. Lumbung-lumbung padi itu dihancurkan terlebih dahulu, sehingga pasukan Mataram kembali kekurangan pangan. Pengepungan benteng VOC Belanda di Batavia kembali gagal dilakukan untuk jangka waktu yang panjang. Sultan Agung harus menerima kenyataan 2 kali penyerangan ke Batavia mengalami kegagalan. Mataram kehilangan banyak kekuatan atas penguasaan Jawa disebabkan serangan yang tidak efektif dalam menghadapi sistem pertahanan Eropa yang belum pernah dikenal sebelumnya, dan juga sistem suplai logistik Mataram yang kurang baik. Sementara VOC Belanda semakin kuat pada posisinya, sampai kemudian memaksakan berbagai kepentingannya kepada para penguasa lokal di berbagai wilayah di Nusantara. Perpindahan pusat kendali VOC dari Maluku ke Batavia mengubah arah sejarah kolonialisme di Nusantara. Semenjak dibentuk pada tahun 1602, VOC perlahan menjadi penguasa tunggal segala rupa kekayaan alam di wilayah ini. Mereka mengusir bangsa-bangsa Eropa lainnya, menaklukkan penguasa-penguasa lokal, dan terutama menindas, memeras seluruh suku bangsa di Pulau Nusantara. Kesemuanya untuk kepentingan pribadi dan kemakmuran para pemodal dan bangsa mereka yang ada di Eropa. Pada tahun 1669, VOC mengalami puncak kejayaannya. VOC menjadi perusahaan dagang terkaya di dunia. Namun, akhir tahun 1799, VOC resmi dibubarkan karena mengalami kebangkrutan. Disebabkan beban birokrasi yang harus mereka tanggung, mereka harus menggaji para pribumi untuk membantu mengurusi wilayahnya. Dan yang menjadi sebab paling merugikan adalah perilaku korup para pejabat VOC itu sendiri, yang beroperasi melalui private trade atau perdagangan personal tanpa adanya pengawasan dari pusat. Setelah VOC bangkrut, semua aset VOC diserahkan ke pemerintah Belanda. Bangkrutnya VOC nyatanya tidak mengurangi eksploitasi di Nusantara. Kolonialisasi bahkan makin mengakar kuat. Pemerintah Hindia Belanda melanjutkan berbagai perjanjian dan aturan sepihak yang telah dipaksakan pelaksanaannya semenjak masa VOC dulu. Kerajaan dan penguasaan lokal adalah pengampu interaksi yang tidak adil bagi kaum pribumi. Tentu saja perlawanan terjadi di mana-mana dengan diam-diam maupun dengan jalan perang. Puncak perlawanan atas kesewenang-wenangan Belanda itu terjadi pada kurun waktu 1825 sampai dengan 1830. Dalam sejarah disebut sebagai Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Orang Belanda menyebutnya The Java Oorlog.
Pangeran Diponegoro adalah anak Sultan Hamengkubuwono III, jadi pemimpin perlawanan Belanda dari lingkungan Kesultanan Yogyakarta. Pangeran Diponegoro mampu membuat Belanda kalang kabut, bahkan kemudian nyaris bangkrut dan terguling dari puncak kekuasaannya atas tanah Jawa. Dengan kerugian ditaksir mencapai lebih dari 20 juta gulden atau sekitar 2 triliun rupiah saat ini. Pangeran Diponegoro didukung oleh kurang lebih 100-an ribu pasukan yang tersebar di sepanjang wilayah Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Pangeran Diponegoro kemudian menyerukan perang jihad melawan Belanda. Seruan yang disambut dan didukung kaum pribumi dari seluruh lapisan ini, baik dari kelompok rakyat biasa, kaum priai, dan terutama para ulama dan para umat Islam. Lebih dari 12.000 pasukan Belanda kalang kabut, mencari dan mencoba mengalahkan Diponegoro sebagai pemimpin perang. Dengan berbagai strategi dan siasat termasuk adu domba dan tipu muslihat, sebagaimana yang kemudian terjadi pada akhir peperangan. Tahun 1830, Pangeran Diponegoro secara licik ditangkap Belanda di Magelang ketika ia datang untuk memenuhi undangan perundingan. Setelah tertangkap, Belanda kemudian mengirimnya ke pengasingan di Sulawesi hingga wafatnya beliau di sana. Perang Jawa selama 5 tahun lamanya akhirnya berhenti, menjadi akhir perlawanan besar para pemimpin tanah Jawa.